Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat pujian dan kita masuk dalam penyembahan sebentar dan masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita akan terus belajar supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara setuju? Mari kita angkat pujian ini dalam segala perkara, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Saudara, lebih dari pemenang dari segala perkara oleh kuasa darahnya. Amin. Jika ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Amin. bangkitlah Gerejanya kita lebih dari pemenang. saudara, lebih dari pemenang. Karena itu saudara harus kuat, benar-benar kuat ya dalam segala perkara. Amin. Iblis Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Di pihak kita, Siapa dapat melawan? Tidak ada yang bisa lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, amin. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Mari kita sembah Dia. Bapa terima kasih, kami lebih dari pemenang karena kami ada di dalam-Mu Tuhan dan Engkau di dalam kami. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau selalu ada dalam kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami lebih dari pemenang karena ada Yesus di dalam kami. Kami bersyukur Bapa, kami percaya kuasa iblis dikalahkan, tipu muslihat iblis dihancurkan, dan kami menjadi umat-Mu yang berkemenangan. Bapa terima kasih, berbicaralah Engkau, ajarilah kami dengan kebenaran firman-Mu agar hidup kami menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami menyatukan hati untuk menerima firman-Mu yang hidup dan pengajaran-Mu bagi kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai ayat 37. Di sini berbicara tentang Isabel dibunuh. Wow, kok Isabel dibunuh? Ayo kita baca yuk firman-Nya.
Sampailah Yehu ke Yisrael, ketika Isabel mendengar itu ia mencalak matanya, marah ya. Makanya jangan ada roh Isabel di dalam saudara, jangan gampang marah. Kalau saudara mudah marah itu namanya ada roh Isabel. Mau ada roh Isabel, nggak mau, buang jauh-jauh ya, dia penuh dengan tipu muslihat kelicikan. Sampailah Yehu, saya ulang, sampailah Yehu ke Yisrael, ketika Isabel mendengar itu ia mencalak matanya. Terus dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana? Selamatkan Simri, pembunuh tuannya itu. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Waduh. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Yehu masuk ke dalam makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya hancur sudah. Hancur. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia orang Tisbe itu. Jadi sudah dinubuatkan bahwa kematian Isabel itu seperti itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Jadi sudah dinubuatkan. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Isabel. Dimusnahkan sampai pada kematiannya karena sudah sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak senang. Tuhan tidak suka sama sekali sehingga dijadikan hancur, dijadikan habis. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita menyadari dari pembacaan yang sudah kita baca dari 2 Raja-Raja 30 sampai 37 ini berbicara tentang kehancurannya Isabel. Ketika dia hidup, dia menjadi masalah yang terbesar. Jahatnya minta ampun, tidak ada roh pertobatan sedikit pun. Sampai dia mati pun Tuhan juga tidak berkenan kepadanya. Maka dari itu di sini saya memberi judul Allah menghabisi musuh-musuhnya. Saudara punya musuh-musuh yang seperti Isabel. Kalau saudara di pihak yang benar, Tuhan yang akan memberikan pembelaan. Siapapun itu. Tidak terbatas keluargaku, sanak saudaraku, anakku, menantuku, cucuku, dan siapapun. Tidak terbatas. Semuanya adalah manusia ciptaan Tuhan. Ketika kita dipercaya, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita memiliki roh yang takut akan Tuhan dalam segala pertanggungjawaban. Baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di rumah tangga, baik di keluarga. Tetapi kalau masih tidak ada yang bisa dipuaskan, yang marah adalah Tuhan, bukan saudara. Saudara gak perlu marah loh ya. Ingat bahwa kasih Tuhan itu seluas samudra, tidak bisa terukur. Luasnya samudra itu loh tidak bisa terselami dan terukur. Lebarnya, panjangnya, dalamnya, apalagi sampai ke dasar laut tidak bisa terukur. Itu adalah kasih Bapa. Ketika saudara ada di dalam kasih Bapa, gak usah melawan siapapun. Saudara tinggal diam. Saudara percaya setiap air mata saudara dirangkainya menjadi satu permata yang indah. Amin. Kerang kalau dia lagi ini kan mutiara, sakitnya luar biasa. Dan tangisan air mata kerang itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Amin. Itu kerang. Kalau saudara menangis, air mata saudara akan menjadi permata yang mahal. Di mana di hadapan Tuhan, Bapa tampung dalam kirbatnya
Dan kelak ketika saudara pulang ke rumah Bapa, permata itu akan dirangkai. Dan itulah permata-permata mahkota saudara. Asalkan saudara harus hidup benar, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang lemah lembut. Dia sangat mengerti saudara. Dan dia panjang sabar, berlimpah dengan kasih setianya. Amin. Di dalam kesetiaan Tuhan jangan engkau sia-siakan. Haleluya. Saya mau mengajarkan bahwa saudara tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Firman Tuhan katakan apa? Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Mengapa Allah bisa membalas dan kita tidak boleh? Karena Tuhan mengerti. Mengerti apa? Mengerti di dalam kategori yang jahat. Karena menurut saudara jahat, menurut Tuhan tidak jahat. Menurut saudara tidak jahat, menurut Tuhan jahat. Kita tidak tahu. Maka dari itu serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kadangkala kita salah dalam mengategorikan yang jahat. Kadangkala juga menuntut kita seseorang itu jahat. Padahal ia sedang merancangkan yang baik buat kita. Nah, kita kan tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan melihat kedalaman hati manusia, amin, merancangkan yang jahat. Mungkin kata-katanya dan disiplin yang dia berikan keras, tetapi justru dia mengasihi dan mendidik kita. Benar nggak? Dan kita seringkali salah menilai orang. Menurut kita seseorang itu baik karena sikap dan perkataannya manis, tetapi dia justru yang akan menjerumuskan kita. Saudara juga tidak tahu. Maka dari itu semuanya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa untuk menilai orang itu baik karena senyumnya, karena manis-manisnya, karena care-nya ya. Bukan yang itu, tapi Tuhan menilai hati. Tuhan tahu dalam segala kebohongan. Kalau saudara bohong, Tuhan tahu. Kalau saudara beraksi manis-manis, baik-baik, tetapi kenyataannya saudara tidak semanis dan sebaik itu, Tuhan tahu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Judul hari ini saya memberikan judul bahwa Allah yang menghabisi musuh-musuh saudara. Amin. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara tidak boleh membenci atau mendendam dan mengutuk. Biarlah Tuhan sendiri yang menghakiminya. Kalau saudara mau menangis karena kesedihan, menangislah. Tuhan sedang merangkai air mata saudara menjadi satu permata yang indah. Wow, enak banget tadi ini firman-Nya. Dalam segala hal, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. Haleluya, Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita bahwa firman-Nya itu mengajarkan untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang Dia kasihi. Kenapa? Karena orang itu sangat mengasihi. Tanpa ada kepalsuan, tanpa ada kepura-puraan, tetapi ketulusan hati itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki hati yang tulus. Hai saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, apapun masalah dan persoalanmu, dimanapun engkau berada, siapakah engkau, Tuhan tidak melihat engkau orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tetapi ketika engkau mengikuti renungan ini dan kau mengerti di dalamnya dan kau berbalik dari segala hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, maka engkau istimewa di hadapannya. Seperti apa yang sudah saya katakan ini, dalam segala hal firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kalau ada orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti kita, janganlah kita membencinya, amin. Janganlah dendam dan dikutuki, tetapi belajar untuk memberkati. Sukar? Ya, enggak. Katakan enggak ada yang sukar. Biar orang itu membenci aku, biar orang itu melecehkan aku, biar orang itu mengecewakan aku. Siapapun dia,
Bu, nggak bisa Bu, karena itu suami saya sendiri, karena istri saya sendiri, karena anak saya sendiri Bu, karena cucu saya sendiri Bu, saya nggak bisa. Harus bisa, kita harus belajar. Saudara lebih lama di mana, di muka bumi atau di sorga sana? Saya katakan dengan jelas, di sorga itu kekal untuk selamanya. Kalau di bumi sementara, orang Jawa bilang mau mampir ngombe. Hanya sementara, kita tidak tahu usia kita tertutup itu loh, kapan, hari apa, umur berapa, usia berapa, kita tidak tahu. Berarti tidak kekal selamanya. Yang kekal selamanya adalah di sorga sana yang mulia. Kelak setelah kita pulang ke rumah Bapa. Mari kita berkenan di hadapannya, karena yang terpenting adalah jaminan di dalam kekekalan. Jangan kecewa ya kalau engkau disakiti. Jangan kecewa kalau engkau dilecehkan. Jangan kecewa. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan sanggup. Dan jangan mengutuki, tetapi memberkati. Firman Tuhan ini yang mengatakan kepada kita. Kalau saudara disakiti, tetap seperti itu. Janganlah saudara membencinya. Jangan dendam, jangan dikutuki, tetap belajar untuk memberkati, mengasihi dan mendoakannya. Orang-orang yang suka membenci, mendendam dan mengutuk adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Saudara mengerti firman Tuhan dengan baik. Di zaman pandemi seperti ini luar biasanya loh. Kita bisa online ini tambah enak, setiap hari ada renungan. Kalau offline cuman Jumat aja kita ketemu. Hari Minggu ibadah raya, bener nggak? Hari Rabu perjumpaan dalam keluarga itu pun tidak setiap minggu. Di gereja kita kan seperti itu. Hari Jumat, 1 minggu 1 kali. Tetapi ketika online setiap hari Tuhan datang ke rumah saudara. Mengajarkan firman. Mendewasakan engkau di dalam rohani. Ketika saudara dewasa dalam rohani. Kita dewasa dalam rohani. Wow, anakku sudah dewasa. Dia berhak dong untuk aku memberkati sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Saudara mau, sedang dirancangkan berkat itu oleh Bapak kita. Haleluya. Tuhan sedang merancangkan berkat yang besar loh buat saudara. Amin. Saudara yang tidak punya rumah, saudara akan punya rumah. Saudara yang biasanya kontrak tidak akan kontrak lagi. Saudara yang punya hutang, banyak hutangnya akan terselesaikan. Saudara yang tidak ada jalan keluar, Tuhan bukakan jalan bagimu. Wow, itu kedewasaan dalam rohani. Ketika saudara dewasa dalam rohani, Tuhan sanggup mempercayakan harta kekayaan. Masih ingat hari Minggu 7 pilar yang ada pada kita, yaitu pilar hikmat. Amin. Ketika saudara memiliki hikmat, itu bukan cuman kepandaian yang diberikan, tetapi sampai pada kekayaan Tuhan berikan. Saya tidak ke sana, saya masuk ke sini. Yuk kita lanjut ya. Jangan engkau membenci kepada orang-orang yang membencimu. Jangan ada balas dendam. Kenapa Bu? Tidak diperbolehkan, ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita ya. Sebab unsur firman Tuhan adalah kasih, bukan kebencian, pembalasan, kedendaman, dan merasa diri yang paling disayang oleh Tuhan. Jangan kau merasa aku disayang, aku paling disayang sama Tuhan, begini-begini. Tidak, semua kita disayang oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara harus mengampuni dan mengasihi musuh-musuh saudara. Kita harus saling mengasihi. Salah satu ciri dari murid Yesus Kristus adalah suka mengampuni dan mengasihi. Betul nggak? Firman Tuhan ajarkan kita harus mengasihi dan mengampuni. Itu harus kita lakukan. Bukan cuma kita dengarkan, tapi kita lakukan. Sekalipun orang tersebut sudah berbuat jahat kepada saudara, kepada kita, orang-orang seperti inilah yang akan menjadi murid-murid Kristus, saksi Kristus dan yang senantiasa hidup untuk meninggikan dan mengagungkan serta memuliakan Kristus. Karena apa? Karena dia merasakan, waduh, orang itu sudah tak jahatin, orang itu sudah tak kecewakan, orang itu sudah tak aniaya, tetapi ternyata dia tetap berdoa buat aku dengan doa yang baik. Waduh, itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Sampai pada saudara meninggalkan dunia ini mungkin
Aduh, aku kenal sama si A, bapak si A ini baiknya minta ampun. Sudah digini-gini kan dia tetap mengasihi dan mengampuni. Aku yakin bapak itu pasti masuk surga. Pasti, saya juga katakan pasti gitu ya. Karena dia melakukan firman Tuhan. Hal yang berikutnya, kita harus menyerahkan setiap musuh kita kepada Tuhan. Jangan kita simpan sendiri, jangan kita rancangkan sendiri, dirangkai-rangkai sendiri, jangan. Tetapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan menyimpan di hati kekecewaan, kemarahan, kepahitan, karena semua itu akan menjadi tanggungan yang berat buat saudara dan saya. Buang itu semuanya. Bagaimana gak tanggungan yang berat? Kalau engkau terus kecewa, aduh ya aku kok sudah begini masih begini ya. Gak bisa tidur. Jangan gak bisa tidur karena masalahmu, karena engkau dikecewakan. Amin. Jangan, buang itu sia-sia. Marilah saudara tidak bisa tidur karena Tuhan izinkan saudara bangun untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Mendoakan COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita. Mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan orang-orang yang mengalami bencana alam dan yang banyak hal yang perlu untuk ditopang dalam doa. Mendoakan teman-teman sepelayanan, para gembala-gembala sidang, kita topang mereka di dalam doa. Itu luar biasa. Jangan gak bisa tidur terus karena kekecewaan, karena ini menyesali. Jangan, serahkan itu kepada Tuhan. Mari kita belajar mengasihi sesama kita dan menopang di dalam setiap doa-doa, melalui doa-doa kita untuk mereka. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang terus mengajarkan bagi anak-anak-Mu Bapa, sehingga mereka Tuhan akan menanggalkan segala kekecewaannya. Mereka akan menanggalkan segala sakit hatinya. Mereka akan menanggalkan segala kepahitannya Bapa, diganti dengan sukacita karena Engkau yang berperang. Ganti mereka Bapa. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan yang dalam masalah saat ini untuk memberkati kepada orang-orang yang menyakiti hatinya, yang mengecewakan Tuhan. Mereka mampu untuk mendoakannya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan saya akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami saat ini mengalami satu masalah Bapa. Kami dikecewakan sehingga hati kami pahit Tuhan. Hati kami sedih Bapa. Kami merasa kami tidak seperti apa yang mereka katakan. Tetapi kalau hal itu yang mereka katakan untuk menuduh kami Bapa, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kasih, karena Engkau menjelajah ke seluruh bumi penglihatan-Mu buat kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa yang memberkati dan mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus. Ketika hamba mengangkat tangan, menandakan berserah, dan Kau turun tangan, bukan menghukum tetapi Kau memberkati. Karena ini doa hamba-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang disakiti Bapa. Engkau memberkati orang-orang yang sudah menyakiti kami Tuhan saat ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Bapa, semuanya terselesaikan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami kepahitan, kekecewaan, dipuaskan hatinya, digantikan dengan sukacita sorgawi. Dan berkat-berkat Allah mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ketika anak-anak-Mu kami semua memberkati, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dan sudah melakukan pengampunan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.